Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat Tarawih yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah pada malam hari ini. Kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat walafiat, sehingga kula panjenengan bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan salat yang kita kerjakan, puasa yang kita jalankan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saat ini dekadensi moral semakin hari semakin amburadul. Kemaksiatan, kemungkaran semakin merajalela. Bahkan para hadirin, pemuda-pemudi kula panjenengan saat ini sudah tidak lagi menjadikan moral sebagai panglima. Kalau sudah terjadi yang demikian ini, berarti kula panjenengan waspada kehancuran akan tiba. Yang pertama kali akan hancur siapa? Diri orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Kemudian kalau sudah dirinya terus berlanjut kemaksiatan, kemungkaran merajalela, nanti pasti akan berimbas kepada keluarga. Pengaruh yang besar kemaksiatan yang dia lakukan nanti akan terjangkit kepada putra-putri kula panjenengan, bahkan keluarga. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kerusakan pribadi, kerusakan keluarga nanti akan berimbas bahwa masyarakat akan resah. Kalau sudah masyarakat akan resah, yakinkan negara ini pasti akan goncang. Mergo kemaksiatan yang dilakukan, kemungkaran yang dia perbuat sudah tidak lagi memakai hati nurani. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan informasi. Kata Rasul, alamatus syaqwa arba'ah, tanda-tanda orang yang celaka ada 4. Siapakah mereka? Yang pertama, nisyanud dzunub al-madiyah, senantiasa melupakan dosa-dosa yang telah lalu, apakah itu dosa kecil ataupun dosa besar. Awalnya perbuatan-perbuatan kerusakan di dunia, kerusakan di negara, bahkan kerusakan di daerah adalah karena perbuatan maksiat dan mungkar. Kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab inilah para hadirin yang akan merusakkan kula panjenengan. Tanda-tanda orang yang celaka selalu berbuat maksiat tapi kemudian dia lupa. Dianggap dosa biasa ngono tok ae kok. Mek mendem entek sak seloki ae, gurung sak botol. Biasa, Pak. Orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang maksiat kemudian dia lupa. Apalagi kemudian dia maksiat sambil menepuk dada. Oh, aku kok sapa jagoan, orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah, mobilnya mewah, jabatan tinggi luar biasa. Kalau maksiat tidak ada yang berani mengingatkan. Sapa sing wani ambek aku? Nek ana wong sing kaya ngoten niku ambek menepuk dada, oh iki lho aku, maksiat kok iki lho aku. Berarti orang ini salah satu di antara orang yang celaka. Celaka kangge sapa? Celaka nang awake dhewe, nang nggone Gusti Allah. Terus Gusti Allah, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maksiat terus merajalela, mungkar terus dia lakukan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, nanti akan aku berikan kehidupan yang sempit. Di dunia orang ini akan diberikan kesempitan oleh Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Saat kula panjenengan nanti dipanggil menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah, kula panjenengan yang banyak maksiat dan mungkar,
banyak tidak mengindahkan instruksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, benjing tiang-tiang sing gak ngereken perintah Gusti Allah ngeten niki digiring menuju padang mahsyar dalam kondisi yang buta dan dikelompokkan bersama-sama dengan orang-orang yang buta. Buta hati dan mata mereka. Saat orang ini digiring dalam kondisi yang buta, dikelompokkan bersama-sama dengan orang-orang yang buta, orang ini unjuk rasa kepada Allah, protes kepada Allah. Apa unjuk rasa mereka? Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, semasa hidup di dunia kami bisa memandang, saya bisa melihat, saya bisa menikmati gemerlap indahnya dunia. Tapi kenapa ya Allah saat ini kau berikan kebutaan dan kau kumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang buta. Padahal di dunia saya bisa memandang dan bisa melihat. Ketika orang ini protes kepada Allah, napa terus Gusti Allah qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah kata Allah saat hidup di dunia. Al-Quran datang kepadamu sebagai barometer, sebagai pijakan melangkah untuk melaksanakan perintah-perintahku. Kiai-kiai, guru-guru, ustad-ustad wis ngandani ojo maksiat. Tapi engkau melupakan itu semua, bahkan kemungkaran, kemaksiatan selalu engkau lakukan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Mestinya saat ini engkau mendapat pertolongan, kau aku buang kata Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang ini tidak selamat kepada di hadapan Allah karena perbuatan maksiat dan mungkar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah dan yang sangat ngeri para bapak ibu, saat niki banyak pemuda-pemudi yang kena HIV, Pak. Niki sekedar cerita mawon kula kecil panjenengan. Di haji kebetulan setelah Covid niku. Setelah Covid 2 tahun kula sebagai ikut komandan Covid di rumah sakit haji ini. Yang meninggal dunia luar biasa banyak, gak peduli enom, tuwek, anak-anak wis mati kabeh, Pak. Meninggal dunia semua, wis koyok pitik tilun kabeh mati. Setelah Covid itu berlalu, genti sakniki. Yang banyak meninggal dunia mereka-mereka yang masih muda adalah kena HIV/AIDS. HIV ini luar biasa banyak. Makanya kula niki dengan tim bagian forensik, nek ana wong mati terus usiane 20, 30, 20, 30, maksimal 35. Terus kondisi awake niki kurus, entek awake entek, Pak. Terus mlebune niku isolasi. Opnamane niku isolasi, kondisinya kira-kira awal penyebabnya niku paru-paru. Maka niki kula sisinno. Napa malih nyuwun sewu, ati ana gambare naga ngoten niku. Wis nek ana gambare naga niki, Pak. Bah niku napa ta napa mesti kula sisinno. Baru nanti setelah takon-takon dokter, dok kena apa, nanti baru kita tandangi. Mergo napa? Nah nek kena HIV terus kemudian kita cek mawon, bahaya juga. Loh niki banyak. Bahkan beberapa kali di bulan 3, bulan 3 niku lah Januari poso niki nggih, poso sadurunge poso niki. Itu banyak yang kena HIV. Sing nom-nom. Mereka mata pencarinya macam-macam. Enten sing tukang napa jenengane niku? Sales. Sing akeh niku jalanan. Jalanan niku sapa embong. Sapa embong niku pokoke ten embong niku. Niku yang banyak. Niki gak lanang tok, lanang sak wedoke. Bahkan 2 hari yang lalu niku yang meninggal dunia niku suaminya, istrinya dan anaknya sudah positif. Sak omah niku lho positif kabeh, Pak. Lho, ngeten niki nek kula panjenengan sebagai orang tua, guru-guru, anak-anak muda nih buatan kita perhatikan moralnya, pergaulannya hancur, Pak. Apa yang bisa mereka? Mereka hanya menangis. Bapak ibu cuma nangis tok. Pak, minta tolong Pak, anak saya dirawat. Mergo napa? Digawa mule nanti sapa sing ngrawat to omang. HIV niki angel kerawatane, Pak. Gampang-gampang angel. Mergo nanti kalau HIV itu keluar cairan.
Bisa keluar cairan dari mulutnya, bisa dari hidung, bisa dari bolongan naimin. Niki cairan banyak keluar. Nek mboten biasa, mudin-mudin kampung sing mboten nate niki bahaya. Mergo napa kadang-kadang mudin kampung ini cak mawon Pak, digosok-gosok terus biasanya tangannya mboten gawe sarung tangan. Kalau kena cairan beliau, orang-orang ini mengeluarkan cairan terus kena tangan, terus mudine sing ngedusi niku ana sriwirane, ana luka nduk tangane, nanti dia akan katut. Ini loh bahayanya. Makanya di rumah sakit niku luar biasa protektif, terutama bagian APD, alat pelindung diri. Kalau kemudian pemuda-pemudi hubungan yang sudah luar biasa tidak terkondisi moralnya ini, nanti akan merusak bangsa. Rusak negara, buat dari negara, kehidupan di rumah tangganya, nduk kampungnya pun rusak. Oleh karena itu kalau menghimbau pada guru-guru, terutama bapak ibu guru yang masih ada di sini, jenengan kalau didik santri sing luar biasa Pak. Ojo trimo jenengan didik santri ku duru itok, sampean dongakno. Guru niku panjenengan tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi yang paling dibutuhkan lagi sakliyane pengetahuan adalah dongane guru niku mandi nang santri. Nek guru gak ndonga blas, santri niki pinter, tapi nanti akan menjadi orang yang dangak. Sampeyan delok nek gak percaya, niki lho gundulun, Pak. Mergo napa? Sambungi ati guru nanggone murid nanti akan menjadikan santri ini menjadi orang yang hebat napa mboten? Pinter niku gampang, selama anak iki gelem belajar sungguh-sungguh pinter, tapi menciptakan moral niku sangat sulit kalau tidak dibarengi ambek guru sing tirakat, guru ndongakno murid. Gak guru tok, napa? Orang tua juga ayo ndongakno putra-putri ini. Ben napa? Ben kabeh niki selamat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, tenggene taklim niku Pak, tenggene kitab Taklimul Ta'lim kula jamane sik mondok biyen niku. Nek ana guru, santri niki gak wani nyawang. Santri niki nyawang kiai niku gak wani-wani temen. Mergo napa? Bukan kok santri niki saking temen mbok mergo saking tawadhuke nang kiai. Kiai niki mergo ndongakno nang nggone santri. Imbale guru kiai ndonga nang nggone santri, santri niki sambung rasa. Makanya banyak santri-santri kemudian tawaduknya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Mereka apa? Tidak hanya didasari ilmu pengetahuan, tapi dongane guru, dongane kiai ini mancep nanggo di santri. Insya Allah ini nanti akan menjadi santri yang militan mergo dongane guru. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita jaga putra-putri kula panjenengan. Kita jaga anak-anak kula panjenengan. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang moralnya tinggi, menjadi anak-anak yang jadi gantelannya ati nduk nggone wong tuwa, ati nduk nggone masyarakat, ati nduk negara. Insyaallah nek ngene negara akan aman mergo orang-orangnya baik hati dan baik ucapannya. Mudah-mudahan kula panjenengan dijadikan oleh Allah hamba yang senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah. Mugi-mugi mawon kula panjenengan dikai panjang umur, mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini kita jalankan dari awal sampai akhir menjadi hamba Allah yang luar biasa. Panjenengan kula ibadah diterima, meninggal husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.